Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi mengenai kimia organik. Next. Beranggotakan saya Dela Dewanda, Nabila Maulida, Nisrina Fitri Nur Syamsi, dan Roina Rahma. Next. Yang akan dibahas yang pertama ada translasi RNA, sintesis protein, lalu yang kedua ada sequencing DNA, yang ketiga ada sintesis DNA, dan yang keempat ada reaksi berantai polimerase. Next. Yang pertama translasi RNA atau sintesis protein. Next. mRNA. Fungsi dari mRNA adalah untuk mengarahkan biosintesis dari ribuan peptida dan protein yang dibutuhkan oleh suatu organisme. Mekanisme biosintesis protein berlangsung pada ribosom, partikel granula kecil dalam sitoplasma sel yang terdiri dari sekitar 60% RNA ribosom dan 40% protein. Urutan ribonukleotida spesifik dalam mRNA membentuk pesan yang menentukan urutan asam amino yang akan bergabung. Setiap kodon di sepanjang rantai mRNA yang terdiri dari 3 ribonukleotida yang spesifik untuk asam amino tertentu. Di dalam sitoplasma terdapat 20 asam amino yang berbeda, masing-masing berpasangan ke tRNA spesifiknya sendiri. Misalnya, UUC pada mRNA adalah kodon yang mengarahkan penggabungan asam amino fenilalanin ke dalam protein yang sedang dibentuk. Ada 64 kodon yang akan terbentuk dengan satu kodon yakni AUG yang mempunyai fungsi untuk membangun asam amino metionin dan bertindak sebagai start kodon untuk memberi sinyal mulai pada pembuatan protein. Dan 3 kodon yang tidak membuat asam amino atau disebut stop kodon, meliputi UAA, UAG, dan UGA. Seperti yang ada di tabel. Stop kodon itu UAA, UAG, dan UGA. Next. Translasi. Pesan yang terdapat dalam mRNA diterjemahkan oleh tRNA dalam proses yang disebut translasi. Ciri khas tRNA adalah berunda tunggal dan memiliki bentuk menyerupai klaver. tRNA terdiri dari sekitar 70 hingga 100 ribonukleotida, dan semua tRNA mempunyai rangkaian trinukleotida pada ujung ketiga. Pada ujung inilah terikat asam amino melalui ikatan ester antara gugus karboksil asam amino dengan gugus 3OH dari residu A pada ujung ketiga dari tRNA. Setiap tRNA juga mengandung segmen yang disebut antikodon yang terletak di bagian tengah klaver, yang warnanya pink. Misalnya, urutan kodon UUC yang ada pada mRNA dibaca oleh tRNA pembawa fenilalanin yang memiliki urutan basa antikodon GAA. Urutan nukleotida ditulis dalam arah 5 menuju 3, sehingga urutan dalam antikodon harusnya dibalik. Artinya, arah 5 UC3 adalah 3 AAG5 yang ditulis sebagai 5 GAA3. Next. Tahapan translasi ada 3. Yang pertama, tahapan awal atau inisiasi. Pada tahapan ini, ribosom merakit di sekitar mRNA untuk dibaca, dan tRNA pertama yang membawa asam amino metionin atau start codon, yaitu AUG, akan masuk. Yang kedua adalah elongasi atau memperpanjang rantai. Merupakan tahapan di mana rantai asam amino diperpanjang. Di sini mRNA dibaca dan asam amino yang sesuai dengan kodon ditambahkan ke rantai protein. Adenin akan diterjemahkan menjadi urasil dan guanin diterjemahkan menjadi sitosin. Begitu juga urasil nanti akan diterjemahkan menjadi adenin dan sitosin diterjemahkan menjadi guanin. Selama elongasi, tRNA bergerak melewati situs A atau exporter site, lalu menuju situs P, peptide site, dan E, exit site dari ribosom. Proses ini akan berulang terus-menerus. Tahapan yang terakhir ada terminasi, merupakan tahap di mana rantai polipeptida dilepaskan. Dimulai ketika stop codon, yaitu UAG, UAA, atau UGA memasuki ribosom, membuat rantai polipeptida terpisah dari tRNA dan lepas keluar ribosom. Next. Pada tahapan elongasi, berikut akan dijelaskan. Proses translasi RNA dari rantai polipeptida dengan mRNA yang bertindak sebagai cetakan. Transfer RNA membawa asam amino ke tempat mRNA yang bersentuhan dengan ribosom.
Pasangan kodon-antikodon terjadi antara mRNA dan tRNA pada permukaan ribosom. Reaksi enzimatik menggabungkan asam amino melalui ikatan amida. Terbentuk ikatan peptida di antara dua asam amino pada tahapan ini. Ikatan peptida antara asam amino yang terdapat dalam protein terjadi karena bergabungnya antara gugus karboksil dengan gugus amina dari asam amino lain melalui ikatan CN. Setelah ikatan peptida pertama terbentuk, ribosom bergerak ke kodon berikutnya pada mRNA. Sebuah tRNA baru datang dan tRNA sebelumnya akan mentransferkan asam aminonya ke rantai peptida yang baru. Kemudian setelah kehilangan asam aminonya, tRNA tersebut melepaskan diri dari mRNA dan begitu seterusnya. Next. Ketika stop kodon pada mRNA dibaca, tRNA ini akan membawa asam amino yang berbeda ke mRNA. Artinya tRNA ini hanya membawa satu jenis asam amino spesifiknya. Nah, di tahap terminasi ini atau tahap terakhir itu merupakan tahap di mana sintesis protein ini dianggap selesai, ditandai dengan adanya kodon stop yang menandai akhir dan protein dilepaskan dari ribosom. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila. Terima kasih, Dela. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sequencing DNA. Boleh next. Nah, sequencing DNA atau pengurutan DNA adalah proses atau teknik penentuan basa nukleotida pada suatu molekul DNA. Urutan tersebut dikenal sebagai sequence DNA, yang merupakan informasi sangat mendasar suatu gen atau genom. Nah, DNA terdapat dalam seluruh tubuh organisme makhluk hidup, di mana DNA ini merupakan materi genetik yang tersusun atas pasangan basa adenin, timin, sitosin, dan guanin. Nah, di mana kita tahu kalau adenin itu kan komplementer dengan timin dan sitosin komplementer dengan guanin. Nah, urutan nukleotida ini akan menentukan urutan asam amino yang akhirnya menentukan juga struktur protein dan fungsinya yang akan berpengaruh terhadap organisme tersebut. Sehingga para ilmuwan terus mengembangkan berbagai metode. Hingga pada tahun 1977 itu ditemukan metode untuk mengurutkan rantaian DNA yang sangat besar. Nah, boleh next. Langkah pertama dalam pengurutan DNA adalah metode pemutusan rantai besar dengan menggunakan retriksi endonuklease. Enzim-enzim ini membelah DNA untai ganda pada urutan basa tertentu. Potongan DNA ini yang ingin diketahui urutannya, kemudian diperbanyak dan dipotong-potong dan dijadikan sebagai DNA template. Pengurutan fragmen atau sering disebut fragmen restriksi ini dapat dilakukan secara kimia atau dengan bantuan enzim. Pada dasarnya, semua pengurutan DNA ini saat ini dilakukan menggunakan otomasi versi metode pemutusan rantai yang melibatkan reaksi enzimatik dan 2,3 di deoksinukleotida. Next. Nah, terdapat beberapa metode, salah satunya metode Maxam-Gilbert. Metode ini merupakan metode pengurutan kimia yang diperkenalkan oleh Maxam dan Welgibert. Keduanya ini berasal dari Universitas Harvard. Metode ini ditemukan pada tahun 1976 dan populer karena dapat dilakukan langsung dengan DNA yang dimurnikan. Metode ini termasuk generasi pertama sequencing DNA. Pada metode ini didasarkan pada pembelahan nukleotida oleh bahan kimia yang spesifik. Pemotongan DNA terjadi secara kimia sehingga reagen kimia tertentu itu harus ditambahkan ke dalam sistem reaksi. Jadi prinsip dasar metode ini itu terletak pada pembatasan fragmen DNA yang berlabel akhir pada basa tertentu oleh bahan kimia dan kondisi basa. Dan pemisahan fragmen berlabel dengan elektroforesis seperti yang ditekan pada gambar. Nah, fragmen ini kemudian dipisahkan menurut ukurannya pada gel karena fragmen yang diberi label ini urutan molekul DNA-nya itu dapat mudah disimpulkan. Nah, dua bahan kimia umum yang digunakan dalam metode ini itu bernama dimetil sulfat dan bahan kimia hidrasin, di mana digunakan untuk menyerang purin dan pirimidin secara selektif. Next. Yang kedua,
ada metode Sanger. Nah, metode ini tuh ditemukan oleh Frederick Sanger, yang mana dia itu memenangkan Nobel pada tahun 1980 karena hasil kerjanya tentang asam nukleat ini. Nah, Sanger sequencing ini adalah metode sequencing yang dikenal juga sebagai metode pengurutan dideoksi. Metode pemutusan rantai untuk sequencing DNA ini melibatkan replikasi DNA dengan cara menghasilkan salinan parsial yang berbeda panjangnya dengan satu pasangan basah. Sebagian salinan DNA induk itu dipisahkan oleh panjangnya dan basis terminal pada setiap untai dideteksi oleh penanda fluoresen. Nah, metode ini menggunakan dideoksinukleotida trifosfat atau disingkat DDNTP yang memiliki sebuah H atau hidrogen pada karbon 3 dari gula ribosanya, dan yang normal itu memiliki gugus hidroksil atau OH pada deoksinukleotida trifosfat atau DNTP. Nantinya di deoksinukleotida ini merupakan penghenti rantai dalam reaksi sintetis. Jika DNTP ditambahkan dan bukan normal deoksinukleotida, sintetis ini akan berhenti karena OH pada gugus 3 itu yang diperlukan untuk penambahan nukleotida berikutnya itu tidak ada. Boleh next. Nah, dalam instrumen sequencing, metode deoksi ini dimulai dengan campuran berikut. Pertama, fragmen pembatasan yang akan diurutkan, yaitu DNA utas tunggal dalam jumlah cukup yang digunakan sebagai template DNA. Yang kedua, ada sepotong DNA kecil yang disebut primer, yang urutannya itu saling melengkapi dengan melengkapi DNA template DNA tadi di ujung ketiga dari fragmen pembatasan, di mana primer ini akan berpasangan dengan template DNA dan berfungsi sebagai starting point untuk replikasinya. Yang ketiga, ada 42-deoksiribonukleosida trifosfat atau DNTP, di mana ini merupakan nukleotida normal yang memiliki gugus OH pada karbon ketiganya. Lalu ada juga jumlah yang sangat kecil dari 423 deoksiribonukleosida trifosfat atau DDNTPS, yang masing-masing itu dilabeli dengan pewarna fluoresen yang berbeda, di mana keduanya ini pada karbon 2 dan 3 itu terdapat gugus OH yang akan hilang dari ribosa. Nah, digunakannya DDNTP ini ada 4, yaitu DDATP untuk adenin, DDCTP untuk sitosin, DDTTP untuk timin, dan DDGTP untuk guanin. Boleh next. Nah, DNA polimerase juga ditambahkan ke dalam campuran, dan untaian DNA pelengkap fragmen registri mulai tumbuh dari ujung primer. Yang berarti DNA polimerase ini merupakan enzim yang mengopi DNA dan menambahkan nukleotida baru dari ujung 3 dari template-nya. Nah, sintesis DNA ini akan berhenti karena ujung rantai tidak lagi memiliki gugus 3 hidroksil untuk menambahkan nukleotida lebih lanjut akibat tidak terbentuknya ikatan fosfodiester. Lalu, setiap di deoksinukleotida, pengakhir ini kan diberi label dengan pewarna fluoresen, yang mana akan memberikan warna spesifik tergantung pada basa yang dibawanya oleh nukleotida pengakhir tersebut. Next. Ketika reaksi selesai, produk itu akan terdiri dari campuran fragmen DNA dari semua kemungkinan panjang, dan masing-masing itu akan diakhiri oleh salah satu 4 dari pewarna berlabel. Jadi hasilnya itu adalah sebuah DNA dengan panjang yang bervariasi, dan masing-masingnya itu akan berlabel dengan pewarna fluorescence yang tadi yang ditambahkan. Kemudian campuran produk ini dipisahkan menurut ukuran potongan dengan elektrofolisis gel. Nah, karena tiap panjangnya itu berbeda,
dan kecepatan juga berbeda selama elektroforesis, maka urutan DNA itu bisa ditentukan. Nah, identitas deoksinukleotida terminal di masing-masing bagian itu urutan fragmentasi retriksinya itu ditentukan dengan memperhatikan warna yang di mana warnanya itu melekat pada fluoresensi yang tadi. Boleh next. Nah, ini gambaran proses dari metode Sanger yang tadi. Di mana fragmennya itu divisualisasikan dengan dipisahkan dulu dengan elektroforesis gel, kemudian divisualisasikan dan urutannya itu ditentukan dari yang paling bawah, yaitu urutan fragmen yang paling pendek lalu ke yang paling panjang. Next. Nah, dalam pengurutan DNA yang digunakan itu kan elektroforesis kapiler. Elektroforesis kapiler adalah metode yang paling umum digunakan untuk memisahkan campuran DNA parsial yang dihasilkan dari reaksi sequencing. Elektroforesis kapiler ini memisahkan DNA berdasarkan ukuran dan muatan. Akuisisi terkomputerisasi dari data fluoresensi sebagai DNA yang diakhiri secara berbeda melewati detektor dan menghasilkan kromatogram 4 warna, di mana setiap puncaknya itu berturut-turut mewakili molekul DNA satu nukleotida yang lebih panjang dari sebelumnya. Nah, karena masing-masing dari 4 jenis pengakhir di deoksi itu berfluoresensi warna yang berbeda, maka urutan nukleotida dalam DNA itu dapat dibaca secara langsung. Nah, jadi seperti kita tahu kan tadi DDNTP itu dilabeli dengan pewarna fluoresens yang berbeda. Nah, kemudian dipisahkan dengan elektroforesis kapiler dan jadi dibaca dengan laser. Nah, saat fragmennya itu melewati jendela detektor, komputer itu akan menghasilkan kromatogram, nah seperti yang ada di gambar. Nantinya ini komputer itu dihubungkan dengan gel dan kemudian akan dideteksi dan dicatat warna yang berkaitan dengan fragmen tersebut saat melewati gelnya. Nah, urutan atau sekuensinya itu ditentukan dari warna yang keluar dari gel tersebut. Gitu. Next. Nah, begitu efisiensinya metode deoksi otomatis yang mengurutkan hingga 1.100 nukleotida panjangnya dengan throughput atau kecepatan hingga 19.000 bahasa per jam dapat diurutkan dengan akurasi 98%. Nah, pengembangan metode throughput tinggi ini untuk sequencing DNA sebagian besar bertanggung jawab atas keberhasilan luar biasa yang dicapai dalam proyek genom manusia. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sina. Baik, selanjutnya adalah sintesis DNA. DNA atau asam deoksiribonukleat adalah molekul biologis yang berisi informasi yang dibutuhkan untuk membuat organisme hidup. Revolusi yang sedang berlangsung dalam biologi molekuler telah membawa serta meningkatkan permintaan untuk sintesis kimia yang efisien dari segmen DNA pendek yang disebut oligonukleotida atau hanya biasa disebut oligos. Masalah sintesis DNA serupa dengan masalah sintesis peptida, namun sintesis DNA ini lebih sulit karena kompleksitas monomer nukleotida. Setiap nukleotida memiliki beberapa situs reaktif yang harus dilindungi dan diproteksi secara selektif pada waktu tertentu. Dan keempat nukleotida harus dilakukan dengan urutan yang tepat. Sebelum memasuki langkah-langkahnya, pertama kita ketahui terlebih dulu gugus-gugus yang ada. DNA merupakan gabungan dari nukleotida. Dalam satu nukleotida, karbon pertama disebut karbon 1 atau satu aksen yang terhubung ke basa nitrogen. Kemudian, karbon berikutnya diberi nomor searah dengan jarum jam. Ujung utama DNA mengacu pada karbon kelima dari gula yang terhubung ke gugus fosfat atau
biasa disebut juga 5 aksen. Sementara pada ujung 3 mengacu pada karbon ketiga dalam cincin yang terhubung ke gugus hidroksil atau OH dan biasa disebut dengan 3 aksen. Berikut adalah contoh strukturnya. Sintesis DNA beroperasi pada prinsip yang mirip dengan sintesis peptida fase padat. Intinya, nukleotida akan dilindungi secara kovalen terikat pada penjaga padat. Dan satu nukleotida pada suatu waktu ditambahkan ke rantai yang sedang tumbuh dengan menggunakan reagen coupling. Setelah nukleotida akhir ditambahkan, semua gugus pelindung akan dihilangkan, dipisahkan, dan DNA sintetik dari penyangga padat. 5 langkah yang diperlukan adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama adalah melindungi nukleotida dengan silika atau SiO2 di gugus ester pada 3 OH. Bisa dilihat pada gambar yang sebelah kiri, pada gugus 3 aksen akan dilindungi oleh silika, menghasilkan struktur yang kanan ini. Kemudian, pada langkah 1 ini, dilindungi juga gugus 5 OH pada deoksiribosa dengan dimethoxytiritil atau biasa disingkat dengan DMT, yang di 5 aksen ini, yang ada di atas. Kemudian, dilindungi juga gugus basa nitrogen dengan dasar heterosiklik harus dilindungi. Berbeda-beda setiap basa pelindungannya. Basa adenin dan sitosin dilindungi oleh gugus benzoil, guanin dilindungi oleh gugus isobutiritil, dan timin tidak memerlukan perlindungan. Struktur yang bawah adalah contoh perlindungannya. Kemudian langkah kedua adalah penghilangan gugus pelindung DMT dengan perlakuan asam dikloroasetat dalam CH2Cl. Nah, reaksi ini terjadi dengan mekanisme SN1 dan berlangsung secara cepat karena stabilitas kation dimetoxyritil benzilik tersier. Jadi pada langkah ini, yang tadi gugus 5 sudah dilindungi dengan DMT akan dihilangkan dengan bantuan perlakuan asam dikloroasetat dalam CH2Cl ini. Nah, yang kanan ketika sudah kehilangan DMT-nya. Kemudian langkah ketiga, penggabungan nukleotida ikatan polimer dengan nukleotida terlindung yang mengandung gugus fosforamidit atau R2-NPOR2 pada posisi 3. Nah, pada langkah 3 ini, nukleotida yang tadi sudah terputus dengan DMT, yang sebelah sini, yang sebelah kanan ini, akan bergabung dengan nukleotida yang masih dilindungi oleh DMT, dan pada gugus 3 aksennya itu terdapat gugus fosforamidit, dibantu dengan katalis heterosiklik tetrazelolamida, kemudian menghasilkan produk fosfit atau POR3 sebagai produk. Nah, reaksi ini berlangsung dalam produk aprotik polar asetonitril. Kemudian langkah keempat, setelah kopling tercapai, produk fosfit dioksidasi menjadi fosfat dengan perlakuan iodin dalam tetrahidrofuran berair dengan adanya 2,6-dimetilpiridin. Jadi pada langkah 4 ini, yang tadi produknya yaitu fosfit, yang ada di sini, akan diubah menjadi fosfat dengan bantuan senyawa-senyawa berikut. Nah, siklus yang tadi pertama yaitu dilindungi atau diproteksi, langkah kedua yaitu kopling, dan yang ini dioksidasi, yang ketiga. Siklus tersebut akan diulang sampai rantai oligonukleotida dari urutan yang diinginkan telah dibangun. Kemudian langkah 5, ini adalah langkah yang terakhir, di mana penghilangan semua gugus pelindung dan pemutusan ikatan ester yang menahan DNA ke silika. Jadi pada langkah ini, nukleotida yang masih tersambung dengan silika akan dihilangkan. Kemudian semua reaksi ini dilakukan saat bersamaan dengan bantuan air dan NH3. Pada langkah ini pula, gugus beta yang ini beta sionetil akan terputus.
Nah, langkah ini, reaksi ini dilakukan dengan bantuan air dan NH3. Pemurnian dengan elektroresis kemudian menghasilkan DNA sintesis yang seperti pada struktur di kanan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Roina. Selanjutnya, materi keempat ada reaksi berantai polimerase. Selanjutnya. Ya, perlu diketahui pertama, apa itu reaksi berantai polimerase? Reaksi berantai polimerase atau PCR adalah metode yang sangat sederhana dan efektif untuk secara eksponensial mengalihkan atau menguatkan jumlah salinan molekul DNA. Dimulai dengan 1 molekul DNA saja, PCR dapat menghasilkan 100 miliar salinan dalam 1 sore, sehingga memudahkan kelanjutan berbagai teknik lain yang menggunakan DNA. Selanjutnya. Metode ini ditemukan pada tahun 1983 oleh Karim Mullis, yaitu seorang ahli biokimia Amerika Serikat yang dikembangkan oleh dia dan rekan kerjanya di Status Corporation. Itu menggunakan enzim DNA polimerase ditemukan pada tahun 1955 oleh Arthur Kornberg dan rekan-rekannya di Universitas Stanford. Selanjutnya ada tahapan-tahapannya. Secara prinsip, PCR merupakan proses yang diulang-ulang antara 20-30 kali siklus yang tergantung oleh kebutuhan. Setiap siklus terdiri atas 3 tahap. Berikut adalah 3 tahap kerja PCR dalam satu siklus. Selanjutnya. Tahapan yang pertama, yaitu peleburan atau melting atau denaturasi. Pada tahap ini berlangsung pada suhu tinggi sekitar 94-96 derajat Celcius. Ikatan hidrogen DNA terputus atau denaturasi dan DNA tingkat menjadi berkas tunggal. Biasanya pada tahap PCR ini dilakukan dengan durasi agak lama, sampai 5 menit, untuk memastikan semua berkas DNA terpisah. Pemisahan ini menyebabkan DNA tidak stabil dan siap menjadi template atau protein. Tahapan yang kedua yaitu penempelan atau annealing. Primer menempel pada bagian DNA template yang komplementer urutan bahasanya ini. Ini dilakukan pada suhu antara 45 sampai 60 derajat Celcius. Penempelan ini bersifat spesifik. Suhu yang tidak tepat menyebabkan tidak terjadinya penempelan atau primer menempel di sebarang tempat. Durasi tahap ini yaitu 1-2 menit. Tahapan yang terakhir yaitu tahap memanjang atau elongasi. Suhu untuk proses ini tergantung dari jenis DNA polimerase yang dipakai. Dengan tak polimerase, proses ini biasanya dilakukan pada suhu 76 derajat Celcius. Durasi tahap ini biasanya hanya 1 menit. Selanjutnya, setelah tahap 3, siklus diulang kembali mulai dari tahap denaturasi atau renaturasi. Beberapa berkas baru yang berwarna hijau menjadi template bagi primer lain. Akibatnya, terdapat berkas DNA yang panjangnya dibatasi oleh primer yang dipakai. Jumlah DNA yang dihasilkan berlimpah karena penambahan terjadi secara eksponensial. Selanjutnya. Yaitu ada pemanfaatan PCR. Dalam ilmu kedokteran, PCR telah digunakan untuk mendeteksi sitomegalovirus dan virus yang menyebabkan AIDS, karsinoma serviks tertentu, hepatitis, campak, dan penyakit Epstein-Barr. Yang kedua, dalam ilmu forensik, PCR digunakan untuk menyalin DNA dari sampel jejak darah atau air mani atau rambut yang tinggal di TKP. Yang ketiga, dalam ilmu biologi evolusioner dan antropologi, di mana DNA yang menarik mungkin berasal dari mamut berbulu 40.000 tahun atau jaringan mumi, dan juga digunakan untuk mencocokkan keluarga dengan kerabatnya yang hilang. Terima kasih.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.